Salam jumpa kembali adik-adikku sekalian di mana saja berada. Pada kesempatan ini kita akan eh, berdiskusi tentang topik yang kedua dalam perkuliahan manajemen perbankan. Nah, dalam pertemuan yang kedua ini, dalam mata kuliah manajemen perbankan, kita akan membahas beberapa topik seperti fungsi manajemen perbankan, peran manajer perbankan, dan pembagian tugas di dalam institusi perbankan itu sendiri. Nah, eh, untuk yang pertama kita lihat dulu mengenai latar belakang dan relevansi dari pertemuan kedua ini, yaitu bahwa manajemen perbankan itu adalah inti dari stabilitas sistem keuangan, baik secara nasional, baik secara lokal, nasional, maupun secara global. Nah, di Indonesia, sektor perbankan itu menyumbang 78% aset keuangan nasional. Nah, ini menurut laporan OJK pada tahun 2023, yang mana hal ini menjadikan sektor perbankan itu sebagai pilar utama di dalam pertumbuhan ekonomi. Namun, tantangan seperti disrupsi finansial teknologi atau teknologi keuangan, risiko cyber atau cybercrime, kejahatan cyber, dan juga regulasi yang semakin ketat, itu misalnya penerapan PSAK 71/72, itu menuntut manajemen yang adaptif. Nah, contoh konkret. Nah, pada waktu pandemi COVID 2019, itu di mana bank-bank seperti Bank Mandiri itu harus mempercepat proses digitalisasi layanan. Karena apa? Karena itu sangat penting untuk mempertahankan likuiditas dan kepercayaan nasabah. Karena memang pada waktu itu benar-benar uh, masyarakat kita secara pribadi itu dilarang untuk benar-benar bertemu bertatap muka. Aktivitas semua di-stopkan. Oleh karena itu, di dalam tanda kutip dipercepat perkembangan atau penggunaan atau adopsi teknologi agar walaupun tidak saling bertatap muka secara langsung atau melakukan transaksi secara langsung, bank tetap dapat melakukan transaksinya dengan menggunakan teknologi yang ada. Nah, alasan kenapa topik ini relevan, itu topik ini menjadi relevan karena beberapa alasan. Itu yang pertama itu adik-adik perlu memahami kerangka regulasi seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 12 tahun 2022 tentang digital banking yang mempengaruhi operasional perbankan. Lalu yang kedua itu kemampuan untuk mengelola risiko, baik itu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, itu menjadi kompetensi wajib bagi calon pribadi-pribadi yang bekerja di bank atau yang mau bekerja di bank. Nah, adik-adik kan dalam proses pembelajaran yang mana nanti setelah selesai kuliah dari institusi ini, adik-adik akan melanjutkannya di dunia karir atau di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, relevansinya adalah transformasi digital itu mengharuskan bank untuk menggabungkan tradisi keuangan dengan teknologi yang saat ini digunakan dalam hidup sehari-hari. Misalnya, itu penggunaan blockchain dalam transaksi internasional. Nah, untuk apa kita membahas hal-hal ini? Nah, ada kurang lebih 3 tujuan yang hendak dicapai melalui uh, pertemuan kedua perkuliahan mata kuliah manajemen perbankan. Yaitu yang pertama, adik-adik mampu untuk membedakan fungsi manajemen perbankan, yaitu likuiditas, risiko, dan kepatuhan, dan kemudian menjelaskan keterkaitannya dengan kinerja bank. Itu tujuan yang pertama. Nah, tujuan yang kedua, adik-adik mampu untuk menganalisis peran manajer perbankan dalam konteks strategis, misalnya pengambilan keputusan dan operasional dalam hal ini pengawasan harian. Dan yang ketiga, adik-adik mampu untuk memetakan struktur tugas dalam bank berdasarkan divisi-divisi dan tantangannya masing-masing. Nah, divisi-divisi yang dimaksudkan di sini itu seperti bagian front office,
middle office, dan juga back office. Sekarang mari kita lihat pembahasan utama dari topik pertemuan kita yang kedua ini. Yang pertama kita lihat dulu definisi dan konsep dasar. Yang pertama mengenai manajemen perbankan itu sendiri, di mana manajemen perbankan itu dipahami sebagai proses mengelola sumber daya bank, baik itu dana, sumber daya manusia, dan juga teknologinya, untuk mencapai tujuan triple bottom line, yaitu profitabilitas, likuiditas, dan kepatuhan akan regulasi. Nah, hal ini dikemukakan oleh Ross dan Atkins. Nah, fungsi utamanya apa? Ada yang pertama, fungsi utama bank itu manajemen aset liabilitas, atau biasa disingkat dengan ALMA. Nah, tujuan manajemen aset liabilitas itu adalah untuk menjaga keseimbangan antara dana yang dihimpun dengan dana yang disalurkan. Nah, bank ini kan memang tugas utamanya adalah sebagai perantara, institusi perantara, memperantarai mereka yang memiliki kelebihan uang dengan mereka yang kekurangan uang. Karena itu, dia berusaha untuk menjaga keseimbangan dana yang terkumpul dan juga dana yang disalurkan. Contoh nih, contoh praktisnya. Misalnya saya gunakan contoh Bank BRI misalnya. Nah, Bank BRI itu menggunakan analisis gap analysis untuk memprediksi ketidakseimbangan jangka pendek antara aset dengan liabilitasnya. Yang kedua itu adalah manajemen risiko. Nah, jenis manajemen risiko itu misalnya satu, kredit. Nah, biasanya risiko yang terjadi dengan kredit itu adalah gagal bayar peminjam. Misalnya, itu kredit macet PT Asabri yang bernilai sekitar 7,8 triliun pada tahun 2020. Lalu yang kedua itu likuiditas. Nah, likuiditas itu ketidakmampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Misalnya, contoh krisis Bank Senturi yang terjadi pada tahun 2008. Likuiditas itu, contoh sederhananya begini adik-adik. Misalnya, bank menghimpun dana dari masyarakat, kemudian dana itu sudah disalurkan ke kredit. Nah, kemudian misalnya pada suatu ketika adik-adik memutuskan untuk mau mengambil uang adik-adik di bank. Nah, inilah yang dimampu dengan kredit dengan likuiditas. Ketika adik-adik mau mengambil dana adik-adik di bank, uang adik-adik yang disimpan di bank, itu ternyata cash-nya tidak ada, uangnya tidak ada. Karena uangnya tidak ada, uangnya sudah disalurkan ke masyarakat. Seharusnya bank harus tetap mempertahankan sejumlah uang agar bila mana sewaktu-waktu nasabah mau mengambil uangnya di bank, bank tetap mampu untuk memenuhi kewajibannya untuk memberikan kembali uang yang hendak ditarik kembali oleh para nasabah. Itu yang namakan dengan likuiditas. Lalu yang ketiga itu adalah operasional. Nah, di sini kesalahan sistem itu biasanya terjadi di dalam operasional. Baik itu sistem sendiri, teknologi itu sendiri, maupun human error. Contoh yang bisa saya pakai di sini itu misalnya gangguan server bila mana kita mau melakukan penarikan uang di entah itu di ATM ataupun di Briling biasanya kita lihat, atau agen-agen bank lainnya. Dan yang keempat itu adalah pasar, risiko pasar maksudnya. Nah, risiko pasar itu biasanya terjadi dengan fluktuasi naik turunnya suku bunga atau nilai tukar. Contohnya apa, Pak? Contohnya seperti kerugian Bank BNI akibat depresiasi rupiah pada tahun 2023. Lalu yang berikutnya tentang mitigasi. Mitigasi di sini, risiko mitigasi ya di sini apa namanya? Penggunaan stress testing dan diversifikasi portofolio. Itu jenis risiko. Jenis risiko mitigasi yang digunakan oleh pihak bank untuk berjaga-jaga istilahnya bila mana terjadi
risiko-risiko yang tidak diinginkan dalam bisnis bank. Lalu yang berikutnya adalah kepatuhan regulasi. Kepatuhan regulasi ini utamanya adalah Bank Indonesia sebagai bank sentral. Kalau yang kedua OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan yang ketiga itu Pasal 3. Misalnya contoh konkret yang dapat saya berikan di sini itu seperti Bank BCA itu menerapkan sistem AML, anti money laundering. Anti money laundering itu anti pencucian uang. Apa yang mereka gunakan, apa yang mereka lakukan di sana, itu mereka menggunakan AI untuk mendeteksi transaksi-transaksi yang mencurigakan. Jadi di sini kita lihat bagaimana bank-bank mengadopsi kecerdasan buatan yang merupakan produk dari kecanggihan teknologi masa kini. Nah, selanjutnya kita lihat apa sih peran manajer bank. Kita tahu menduduki posisi sebagai manajer bank itu sesuatu yang valuable di masyarakat karena berkaitan dengan relasi, berkaitan dengan politik, berkaitan ekonomi, berkaitan dengan pengaruh dan lain sebagainya. Nah, manajer perbankan itu pertama kita pahami dulu sebagai agen perubahan, ya, yang mana ia bertugas untuk mengoptimalkan kinerja bank melalui keputusan-keputusan strategis dan juga keputusan-keputusan operasional. Itu manajer bank yang sesungguhnya. Lalu apa sih peran manajer bank itu sendiri? Nah, terkait peran manajer bank itu misalnya kita harus membagi, ya, manajer kredit misalnya. Nah, manajer kredit itu dia bertugas untuk menilai kelayakan peminjam dengan menggunakan prinsip 5C. Apa saja prinsip 5C itu? Itu prinsip karakter, capacity, capital, collateral, dan juga economic condition. Misalnya di Bank OSBC NISP itu manajer kreditnya itu menggunakan kredit scoring berbasis machine learning untuk mengurangi risiko kredit macet. Itu contoh manajer kredit. Sekarang kita lihat manajer risiko. Manajer risiko itu dia bertugas untuk mengembangkan skenario worst case. Misalnya kenaikan BI rate 2% dan merancang lindung nilai atau hedging. Itu manajer kredit. Nah, contoh konkret, ya, contoh praktis. Itu misalnya Bank CIMB Niaga itu menggunakan interest rate swaps untuk mengurangi risiko suku bunga. Lalu berikutnya manajer operasional. Tugasnya apa sih manajer operasional? Manajer operasional itu dia tugasnya untuk mengawasi efisiensi layanan seperti waktu transaksi di teller atau kecepatan respons chatbox misalnya. Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya misalnya Bank Jago itu mengurangi waktu pembukaan rekening dari 2 jam menjadi hanya 10 menit. Lewat apa? Lewat aplikasi. Sekarang kita lihat bagaimana bank-bank itu mengadopsi kecerdasan buatan saat ini. Nah, sekarang kita lihat struktur organisasi bank, ya, pembagian tugas dalam perbankan. Yang pertama itu misalnya divisi front office. Divisi front office itu dia tugasnya melayani nasabah dan juga memperkenalkan produk-produk yang dikeluarkan oleh bank setempat. Misalnya yang bagian front office itu seperti teller, customer service, tenaga marketing, bahkan satpam juga bisa menjadi front office. Karena kadang kita pergi, yang bertemu kita dulu itu adalah satpam. Permisi Pak, Ibu, mau kemana, ada keperluan apa? Oh, nanti diarahkan. Ini ke customer service, ini ke teller, oh ini bertemu dengan marketing. Nah, biasanya tenaga marketing itu mereka berada di luar kantor. Kenapa? Karena mereka melakukan fungsi pemasaran, memperkenalkan atau menawarkan produk-produk
bank atau perusahaannya. Supaya apa? Supaya menarik minat calon nasabah untuk bisa melakukan transaksi di banknya dia. Lalu middle office, divisi middle office. Divisi middle office itu dia tugasnya manajemen risiko, kepatuhan, dan juga audit internal. Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya seperti analisis risiko dan juga compliance officer. Lalu yang berikut itu ada bank office. Bank office itu tugasnya administrasi, IT, dan juga rekonsiliasi transaksi. Contohnya adalah tim IT dan juga bagian akuntansi. Dan yang terakhir itu adalah strategic unit. Strategic unit ini mereka tugasnya untuk melakukan pengembangan produk dan juga CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan. Contohnya itu seperti tim inovasi dan juga CSR manager. Nah, kita lihat contoh nyata dalam keseharian kita, misalnya Bank Mandiri. Bank Mandiri itu mereka membentuk divisi digital banking atau neo commerce, itu mereka fokus pada nasabah-nasabah milenial zaman now. Dan juga misalnya Bank DBS di Singapura, mereka membentuk tim Agile Squad itu untuk mempercepat pengembangan fitur digital. Di perlahan-lahan perbankan itu sudah meninggalkan habit kebiasaan konvensional dengan semuanya beralih ke penggunaan jasa teknologi masa kini. Sekarang kita lihat sedikit mengenai sejarah dan perkembangan perbankan. Kita membaginya dalam beberapa periode. Itu yang pertama pada zaman kolonial tahun 1800-an, itu didirikannya The Javasche Bank, yang mana The Javasche Bank ini merupakan cikal bakal Bank Indonesia pada tahun 1828 untuk mengatur sirkulasi uang. Lalu pada tahun 1988 itu ada deregulasi, Faktor 88, yaitu pemerintah membuka izin bank swasta, itu yang mana izin ini memicu pertumbuhan bank dari pada saat itu berjumlah 73 pada tahun 1988 menjadi 240 bank pada tahun 1996. Nah, namun hal ini juga menyebabkan krisis pada tahun 1998 akibat praktek KKN dan overlending. Lalu yang berikutnya era pasca krisis itu di tahun 2000-an ya. Itu di mana kondisi perbankan melalui penutupan 66 bank dan juga merger 9 bank menjadi Bank Mandiri pada tahun 99. Ini langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang diambil untuk menyelamatkan kondisi perekonomian kita yang terjadi pada saat itu. Dan yang terakhir itu era digital, itu pada tahun 2020-an, di mana Bank Jago itu dia menjadi bank pertama di Indonesia yang 100% berbasis aplikasi pada tahun 2020. Yang berikutnya Bank BSI. Bank BSI itu atau merupakan gabungan bank syariah mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah, itu mengintegrasikan layanan syariah dengan teknologi. Sekarang kita lihat teori dan model-model yang berkaitan dengan perbankan. Yang pertama, teori Basel III Accord, yang mana komponen utamanya itu adalah capital adequacy ratio, CAR, itu minimal 8% dari aset tertimbang risiko atau ATMR. Yang kedua itu liquidity coverage ratio, itu yang mana memastikan bahwa bank memiliki aset liquid untuk bertahan 30 hari dalam krisis. Nah, bagaimana implementasinya di Indonesia? Nah, di Indonesia, Bank BTPN itu mereka meningkatkan CAR-nya itu menjadi 9% pada tahun 2021, kemudian menjadi 11% di tahun 2023 melalui penerbitan obligasi subordinasi. Lalu berikutnya, setelah Bank BTPN ada Bank BCA.
Bank BCA itu mempertahankan LCR atau liquidity coverage rasionya itu di atas 120%, yaitu dengan mengalokasikan dana dalam bentuk surat berharga negara atau SPN. Itu yang pertama mengenai Basel III Accord. Lalu yang kedua itu Camels rating system. Nah, di Camels rating system ini parameternya itu adalah capital adequacy, lalu asset quality, management capability, earning stability, liquidity, sensitivity to market risk, dan kemudian diterapkan oleh OJK. Yang mana OJK menggunakan Camels ini untuk menilai kesehatan bank. Contohnya, Bank Penin itu mendapat nilai 82. 80 itu kategori sehat pada tahun 2023. Sekarang Camels ini dia menjadi rujukan atau indikator pada saat OJK hendak menilai tingkat kesehatan bank. Tadi saya sudah sebutkan, Camels itu singkatan dari apa? Camels itu singkatan dari capital adequacy atau kecukupan kapital, asset quality atau kualitas aset, manajemen capability, kapabilitas manajemen atau kemampuan manajemen, lalu earning stability, kestabilan pendapatan, lalu kemudian liquidity atau likuiditas berkaitan dengan perputaran yang tadi sudah sempat saya jelaskan sebelumnya, lalu sensitivity to market risk, sensitivitas terhadap risiko pasar. Ini 5 indikator ini, 6 indikator ini menjadi pedoman bagi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk menilai seberapa sehat bank yang sementara beroperasi. Sekarang kita lihat studi kasus penerapannya. Yang pertama itu krisis subprime mortgage pada tahun 2008. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya itu adalah bank-bank di Amerika seperti Lehman Brothers, itu mereka memberikan kredit perumahan berisiko tinggi, subprime, tanpa melalui analisis yang memadai. Jadi mereka kasih aja tanpa analisis yang cukup. Nah, ini kan berisiko untuk gagal bayar, berisiko untuk kredit macet. Dampaknya apa? Ya dampaknya karena mereka tidak melakukan analisis yang cukup memadai pada saat memberikan kredit perumahan, yaitu pasti risiko kredit, risiko likuiditas. Nah, menyebabkan apa? Ya menyebabkan bangkrut. Nah, kebangkrutan dari Lehman Brothers ini, Bank Lehman Brothers yang ada di Amerika itu memicu terjadinya resesi global. Pelajaran apa yang kita ambil dari kejadian ini? Ada 2 pelajaran. Yang pertama, penting untuk menilai risiko kredit dan juga harus ada transparansi produk. Karena apa? Karena itu sangat berisiko untuk bank kolaps. Bank kolaps artinya apa? Bank tidak mampu membayar atau mengembalikan uang masyarakat yang sudah disimpan. Lalu yang berikutnya, masyarakat yang sudah mengambil kredit dari bank itu tidak mampu untuk mengembalikan kredit, pokok kreditnya, apalagi dengan bunganya. Ini sangat berisiko untuk perbankan itu sendiri. Yang kedua, kita lihat transformasi digital Bank BCA. Strateginya seperti apa? Nah, Bank BCA itu mereka meluncurkan aplikasi BCA Mobile dengan fitur kris untuk pembukaan rekening digital. Jadi kalau orang mau buka tabungan, buka rekening mau punya rekening di Bank BCA, orang tidak perlu lagi ke kantor office-nya langsung. Tapi orang cukup aja melalui aplikasi BCA Mobile. Di situ orang bisa buka rekening itu. Lalu yang kedua, Bank BCA juga menggunakan big data
untuk personalisasi layanan. Misalnya, mereka merekomendasikan investasi berdasarkan profil nasabah. Jadi ketika kita buka rekening, tentu kita wajib mengisi identitas segala macam yang berkaitan dengan pekerjaan, pendapatan kita, tujuan kita membuka rekening itu untuk apa, uang yang keluar dan masuk di rekening kita itu seperti apa, untuk apa uang masuknya, dari mana uang itu datang. Itu kan tersimpan dalam sistem, dalam smart sistemnya BCA. Jadi smart system ini dia membaca kita punya pesan nasabah punya profil, kemudian memberikan rekomendasi-rekomendasi yang cocok berdasarkan profil nasabah itu. Nah, apa yang terjadi dengan transformasi digital Bank BCA? Yang terjadi adalah jumlah nasabah aktif Bank BCA itu mencapai 15 juta. Ini nasabah aktif pada tahun lalu, 2023 yang lalu. Ini luar biasa. Karena orang tidak perlu lagi buang-buang waktu, buang biaya, buang tenaga, mengeluarkan uang untuk pergi ke bank. Orang cukup aja dari aplikasi. Ini hasil 15 juta nasabah aktif yang dimiliki oleh Bank BCA dengan menggunakan adopsi digital. Sekarang kita lihat fungsi dan peran dalam profesi. Yang pertama itu mengenai manajer cabang. Nah, manajer cabang itu dia tugasnya, kan bank itu ada bank pusat dan juga kantor cabang. Di dalam kantor cabang itu ada struktur organisasi di mana dia dipimpin oleh seorang kepala cabang. Dan biasanya kita bisa tahu dengan mana kepala cabang, tapi juga ada wakil kepala cabang, ada kepala-kepala, middle manager lainnya. Di cabang itu dia tugasnya ada yang pertama itu meningkatkan cross-selling produk, misalnya kombinasi tabungan dan asuransi. Lalu yang kedua, mengelola hubungan dengan nasabah perusahaan secara langsung. Misalnya, Bank BRI itu memberikan kredit UMKM dengan bunga subsidi. Contohnya apa? Contoh yang sukses dari manajer cabang itu adalah misalnya Bank CIMB, cabang CIMB Niaga di Bandung. Itu mereka meningkatkan deposito dari 25% melalui program loyalty points. Deposito meningkat sebesar 25%. Itu luar biasa. Karena di tengah persaingan perbankan yang semakin banyak dengan smart system yang ada itu, orang harus berusaha tetap stay, tetap eksis, dan tetap sustain di tengah persaingan yang semakin majemuk dan semakin kompetitif ini. Lalu kita lihat manajer kepatuhan. Nah, manajer kepatuhan itu tugasnya adalah memastikan bahwa bank mematuhi undang-undang tindak pidana pencucian uang dan peraturan BI. Dan jangan lupa ada satu lagi yaitu Otoritas Jasa Keuangan, POJK. Itu juga harus dipatuhi oleh bank-bank konvensional. Karena usaha bisnis perbankan itu harus di dalam pengawasan yang ketat. Karena ini berkaitan dengan bank, ini berkaitan dengan kelangsungan hidup masyarakat. Yang mana kelangsungan hidup masyarakat itu juga merupakan kelangsungan hidup suatu negara. Kalau terjadi crash, maka akan terjadi chaos, kekacauan. Itu beresiko untuk kolapsnya suatu negara. Makanya bank sangat ketat dengan aturan. Lalu yang kedua, tugas manajer kepatuhan itu melakukan pelatihan regulasi untuk karyawan. Misalnya Bank HSBC itu didenda 1,9 miliar pada tahun 2012 karena lemahnya sistem AML. Solusinya apa? Berdasarkan kasus itu, solusi yang diambil adalah merekrut 700 ahli kepatuhan dan juga mengadopsi teknologi blockchain untuk pelacakan transaksi. Uang ini datang dari mana, dia kemana, atas nama siapa, atas nama siapa. Contoh global yang bisa saya kumpulkan di sini, contohnya itu Deutsche Bank. Deutsche Bank itu di Jerman ya. Masalahnya itu apa? Mereka denda 630 juta US dollar pada tahun 2017 yang lalu karena skandal pencucian uang di Rusia.
Ini masalah. Lalu solusi apa yang diberikan? Yaitu solusi yang diberikan adalah restrukturisasi divisi kepatuhan dan investasi $1 miliar untuk sistem monitoring transaksi. Itu contoh-contoh masalah-masalah yang terjadi dengan perbankan. Sekarang kita lihat mengenai analisis dan tantangan. Nah, yang pertama kita lihat keunggulan ya, keunggulan perbankan. Sistem perbankan di Indonesia itu termasuk salah satu yang paling tahan krisis di Asia Tenggara. Capital adequacy ratio-nya itu rata-rata di 23,5% pada tahun 2023 yang lalu. Kedua, inovasi. Bank-bank sekarang itu seperti Bank Jago dan juga SeaBank Indonesia itu menjadi pionir neobank dengan layanan berbasis API. Neobank ini sudah menggunakan teknologi yang ada. Nah, tantangan apa yang dihadapi perbankan pada era saat ini? Nah, yang pertama tentu saja tadi saya sudah sempat singgung sedikit mengenai persaingan dengan fintech. Contoh, misalnya adik-adik lihat nonton di YouTube atau di TikTok atau di layar-layar itu, di mana-mana ada iklan, iklan tentang pinjol, pinjol, pinjol dan semuanya itu berlomba-lomba di pinjol. Nah, tentu ini menjadi uh, kompetitor bagi perbankan karena bank itu kan dia menjalankan dua fungsi, fungsi menyimpan dan fungsi memberikan pinjaman. Nah, sekarang pinjol ada di mana-mana. Ini risiko untuk banknya apa? Kalau mereka tidak cepat, masyarakat akan mengambil pinjaman di pinjol. Kalau masyarakat mengambil pinjaman itu otomatis bank kehilangan nasabah atau debiturnya. Kalau nasabah kehilangan debiturnya berarti pendapatan atau keuntungan itu berkurang. Karena bank ini kan pendapatan utamanya dari bunga pinjaman. Di mana bunga pinjaman itu harus lebih tinggi daripada bunga simpanan. Karena apa? Supaya kelebihan bunga pinjaman itu digunakan untuk membayar bunga simpanan dan sisanya itu merupakan pendapatan dari bank. Bank hidup dari situ. Jadi kalau masyarakat memilih untuk meminjam di pinjaman online, maka bank kehilangan potensi pendapatan. Itu risiko persaingan. Bank ini kan dia tidak sembarangan memberikan kredit. Dia sangat berhati-hati. Prinsip prudensial itu sangat sangat ditegakkan oleh bank manapun. Pinjol ini misalnya kredivo, aku laku. Itu mereka mengambil paksa pasar kreditnya perbankan. Solusinya seperti apa? Ya solusinya adalah kolaborasi bank dengan financial teknologi. Harus ada kolaborasi antara pinjol dengan perbankan supaya apa? Tetap menjaga pendapatan bagi institusi-institusi keuangan. Misalnya Bank BRI, Bank Mandiri dengan PayFast untuk layanan keuangan di desa. Itu risiko yang pertama. Risiko yang kedua itu misalnya risiko cyber. Nah, dari bidang statistik, serangan cyber pada sektor perbankan Indonesia itu mencapai 45% pada tahun 2023. Itu menurut laporan dari Kaspersky Lab. Nah, solusi apa untuk menanggapi atau untuk menghadapi serangan cyber ini atau cybercrime ini? Solusi yang ditawarkan adalah implementasi multi-factor authentication dan juga pelatihan cyber security awareness untuk karyawan. Ya, bank harus punya SDM yang punya keahlian di bidang cyber security untuk menangkal serangan-serangan cyber supaya apa? Supaya data dan dana nasabah tetap aman di dalam sistem keuangan perbankan itu. Kalau bocor bisa berbahaya. Uang bisa hilang, orang bisa curi melalui orang bisa bobol sistem. Uang kita bisa diambil oleh siapa kita tidak tahu karena dia dicuri. Pencurinya siapa kita tidak tahu. Itu butuh keamanan cyber security tingkat tinggi untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat dan juga keamanan dan keselamatan perbankan itu sendiri. Yang ketiga itu regulasi tantangan. Regulasi yang semakin kompleks.
Contohnya adalah penerapan PSAK 71. Itu mengharuskan bank untuk mengakui kerugian kredit lebih awal. Mereka harus mengakui kerugian kredit itu dari awal. Expected credit loss, kira-kira berapa harus diakui. Dampak dari regulasi ini seperti apa? Nah, dampak dari regulasi ini adalah contohnya itu Bank BTPN. Mereka meningkatkan cadangan modal sebesar 2,1 triliun pada tahun 2023. Modal yang ada itu dicadangkan di tahun 2003. Supaya apa? Supaya modal itu untuk operasional bank dan juga untuk keperluan-keperluan bank lainnya. Cadangannya diperbesar, diperbanyak untuk berjaga-jaga. Nah, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pertemuan yang kedua ini? Nah, poin utama yang pertama itu adalah fungsi manajemen perbankan. Itu mencakup pengelolaan likuiditas, mitigasi risiko, yang mana itu multidimensi, dan juga kepatuhan terhadap regulasi. Yang kedua itu peran manajer bank itu sebagai strategic decision maker atau pengambil keputusan yang strategis dan juga operasional. Itu istilahnya itu operational guardian dengan menggunakan kompetensi kunci di bidang analisis risiko dan kepemimpinan. Dan yang terakhir itu adalah pembagian tugas dalam bank itu didesain untuk spesialisasi fungsi, efisiensi operasional, dan responsivitas terhadap perubahan pasar. Itu uh, 3 poin utama yang dapat kita simpulkan dari perkuliahan kita di kesempatan yang kedua ini. Ini tugas adik-adik untuk diskusi. Yang pertama itu adik-adik diminta untuk menganalisis kasus kegagalan yang tadi saya sudah sempat singgung, Bank Lehman Brothers di US, di Amerika, yang mana mereka memberikan kredit tanpa melakukan analisis mendalam, itu dengan menggunakan framework Camels. Apa itu Camels? Tadi saya sudah tayangkan, saya juga sudah berikan penjelasan, silakan dianalisis dengan menggunakan Camels. Yang kedua itu melakukan simulasi bisnis. Itu adik-adik berperan, misalnya ada sebagai manajer cabang yang harus menyeimbangkan antara target kredit dan juga risiko likuiditas. Target kredit seperti apa, risiko likuiditas juga seperti apa, yang sudah saya jelaskan. Lalu yang terakhir itu tugas proyek, itu merancang strategi transformasi digital untuk bank tradisional. Nah, ini bank abal-abal lah, bank fiktif. Ada membayangkan sebuah bank lalu kemudian merancang strategi untuk transformasi digital bank yang sifatnya masih konvensional. Itu mencakup pembagian tugas dan juga mitigasi risiko. Sekian pertemuan kita pada kesempatan ini. Bila mana ada yang merasa kurang jelas dengan penjelasan saya, yang merasa bingung dengan penjelasan saya, silakan nanti kita diskusi di kelas atau silakan diketik di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.